mungkin untuk mengurangi semacam tendensi ataupun sentimen ya buruk dari masyarakat terkait bisnis ini, itu tadi pemerintah mungkin bisa menggandeng. Jadi pemerintah kemudian bisa melakukan verifikasi mana lab-lab yang kemudian ditunjuk lah bekerja sama dengan pemerintah, sehingga ada kesan yang trust yang bisa ditangkap oleh masyarakat, dan dengan balik lagi dengan tujuan tadi meningkatkan kapasitas tes, tracing, dan isolasi. Jadi pola komunikasinya mungkin ya yang kemudian diubah gitu. Artinya masyarakat perlu diberitahukan bahwa pemerintah harus melakukan tes misalnya lebih banyak, dan untuk itu pemerintah menggandeng swasta. Nah, saya kira dalam konteks itu kemudian masyarakat bisa menerima ya, asalkan itu tadi kembali lagi pola komunikasi yang akan dibangun pemerintah nanti. Oke, Mas, terakhir ini soal idealisnya, mungkin basicnya dari bisnis, Mas, untuk bangun laboratorium gitu misalnya pebisnis ini pakai investor atau ya pinjam uang gitu, Mas. Sementara tipe bisnisnya ini musiman gitu kan. Ini perhitungannya yang cukup ideal menurut Mas Yusuf itu gimana? Supaya mereka juga nggak kehilangan momen, takutnya belum balik modal tapi pandeminya udah selesai gitu. Itu gimana, Mas? Iya, tadi saya juga sudah sempat singgung sedikit. Sebenarnya Indonesia ini sangat diuntungkan karena pasarnya yang begitu luas ya. Apalagi tadi kita diskusikan bahwa saat ini proporsi penduduk produktif Indonesia itu sangat besar, penduduk muda. Nah, saya kira setelah pandemi selesai untuk misalnya tetap bisa menjalankan bisnisnya, ini kembali lagi ke bagaimana para bisnis laboratorium ini menyesuaikan lah dengan kebutuhan masyarakat nantinya gitu ya. Misalnya kita tidak tahu ya, misalnya di beberapa tahun ke depan ternyata tren untuk lebih menjaga kesehatan itu akan menjadi tren yang positif ya. Nah, tentu kalau seandainya itu akan terjadi, ini kan yang diuntungkan para pebisnis di laboratorium ini. Dan kalau saya tidak keliru, bisnis laboratorium pemeriksaan itu di Indonesia memang belum begitu banyak, yang swasta ya khususnya ya. Kalau saya boleh sebut merek, misalnya ada Prodia, kemudian ada satu yang merah itu saya lupa ininya mereknya. Pokoknya seingat saya memang tidak terlalu banyak. Artinya dengan dengan pasar yang luas, sebenarnya peluangnya itu masih relatif ada gitu ya. Saya kira tentu para bisnis dari laboratorium ini tidak akan serta-merta langsung masuk gitu tanpa perhitungan yang pas. Saya kira itu mereka sudah pertimbangkan dengan matang bahwa potensinya itu masih relatif ada gitu.